semuanya, perkenalkan nama saya Margaret Kalista Wesley. Saya berasal dari Sekolah Dharma Loka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita rakyat tentang Balada Putri Hijau. Setelah saya membaca cerita rakyat tentang Balada Putri Hijau, saya mendapatkan resensi. Pertama, identitas buku. Judulnya adalah Balada Putri Hijau. Penulisnya adalah Galuh Kania Anindita. Tahun terbit 2024. Tim penata letak dan tata sampul adalah tim Perpusnas Press. Penerbit Perpusnas Press. Ukuran buku 16 x 23 cm. Jumlah halaman ada 76 halaman. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah: pertama, tokoh Putri Hijau digambarkan kuat dan bermartabat. Kedua, unsur magis membuat cerita lebih menarik. Ketiga, gaya bahasa indah dan bernuansa sastra. Kekurangannya adalah: pertama, akhir cerita terasa menggantung. Kedua, alur dan konflik kurang dijelaskan secara mendalam. Yang ketiga, refleksi. Cerita Balada Putri Hijau menyadarkan saya bahwa menjadi perempuan tidak berarti lemah. Sosok Putri Hijau memberikan inspirasi bahwa keberanian bukan hanya soal kekuatan fisik, namun juga mengatakan tidak demi kehormatan diri. Yang keempat, analisis. Pertama, buku ini memiliki alur maju. Kedua, tema adalah keteguhan hati dan harga diri seorang perempuan bangsawan. Ketiga, menjaga kehormatan lebih penting daripada kekuasaan. Yang kelima, pendahuluan. Cerita rakyat merupakan warisan budaya yang mengandung nilai moral dan kearifan lokal. Salah satu cerita rakyatnya adalah Balada Putri Hijau yang berasal dari Sumatera Utara, yang menceritakan sosok perempuan yang memiliki kecantikan, kuat, dan juga keteguhan hati. Cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyampaikan pesan tentang keberanian, kehormatan, keteguhan hati, demi mempertahankan prinsip. Yang keenam, ringkasan. Cerita Balada Putri Hijau mengisahkan seorang perempuan bangsawan yang berasal dari kerajaan Delhi yang bisa memancarkan cahaya dari tubuhnya. Dan pada saat itu, sang raja Aceh terpesona dengan kecantikannya sang Putri Hijau, sehingga ia menulis surat untuk melamar dia. Namun, pada saat surat itu sampai di kerajaan Delhi dan sang Putri Hijau membacanya, dia menolak tawaran sang raja Aceh karena dia masih mengenang ayahnya yang sudah meninggal. Berkali-kali sang raja Aceh ingin melamar dia, namun sang Putri Hijau selalu menolak, sehingga kerajaan Aceh dan kerajaan Delhi berperang dan berperang. Abangnya sang Putri Hijau berkata kepada sang Putri Hijau untuk kabur dari kerajaan Delhi dan bersembunyi di suatu tempat. Dan pada saat itu juga sang Putri Hijau bersembunyi di lorong-lorong istana. Dan pada waktu itu juga sang abang Putri Hijau tewas dibunuh oleh sang Raja Aceh. Beberapa selang menit kemudian, sang Raja Aceh terus mencari sang Putri Hijau dan akhirnya mendapatkan sang Putri Hijau dan membawanya kembali ke kapalnya. Dan pada saat di kapal, sang Putri Hijau meminta sesuatu kepada sang Raja Aceh untuk membuatkan peti dari kayu untuk tidur di situ. Sang Raja Aceh pun hanya mengangguk dan meminta prajuritnya untuk membuatkannya. Dan beberapa hari kemudian, peti tersebut pun jadi, dan akhirnya sang Putri Hijau tidur dalam peti tersebut. Dan beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada naga yang berasal dari dalam air merobohkan kapal mereka dan membawa sang Putri Hijau yang sedang tertidur dalam peti pergi bersama naga. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita Balada Hijau yaitu Putri Hijau rela menghadapi risiko besar demi mempertahankan kehormatan.
dan menjadikan kisah tersebut sebagai simbol keteguhan hati dan martabat seorang perempuan. Demikianlah resensi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang kurang. Saya Margaret Katlista Wesley. Terima kasih.